sukses? Apa sih definisi sukses itu? Kenapa semua orang ingin sukses? Menurut saya, sukses itu relatif. Dulu waktu saya kuliah, saya lulus dengan cepat, IPK tertinggi juga, sejurusan. Apakah itu sukses? Menurut saya udah sukses sih. Tepatnya tahun 2016, saya akhirnya bekerja di salah satu perusahaan rokok yang oke lah di Surabaya, main besar. Puji Tuhan, boleh dibilang sukses lah, presentasinya bagus, bisnisnya oleh tim manajemen. Saya juga dipurpose menjadi calon manajer dalam waktu yang singkat. Gaji juga lumayan pastinya. Menginjak tahun kedua saya merasa kok gini banget sih hidup. Gaji ya oke lah, cuma ngepres. Mau beli mobil, mau beli rumah, boro-boro. Awan-awan gaya hidup itu ketinggian, bangun boy. Tapi ketika aku jalan-jalan ke mall, ngeliat tas LV, ngeliat jam Rolex, gue pingin banget. Tapi mau bayar pakai apa? Pinjol. Di situ aku sadar, gagalnya hidup aku, hancurnya hidup aku. Banyak banget maunya, tapi terlalu impossible buat aku bisa mencapai semuanya. Suatu saat di story Instagram, ada kakak kelasku yang cupu namanya David Rudianto. Ya dia biasa sih, tapi aku bisa kalau kasih dia label orang sukses. Karena aku udah bisa beli apartemen, mobil, dan juga bisa jalan-jalan di luar negeri. Aku tahu dari dulu dia ngerjain bisnis asuransi. Kemudian aku jadian, aku ajak ketemu dia dan nyerahin diri. Aku udah muak jadi budak korporat, dan disitulah definisi dan standar hidup sukses saya mulai kan. Harusnya jadi yang beli aja. Hei bro, halo bro, Iya, udah lama ya kita nggak ketemu ya. Nah bro, pertama itu biasanya bisnis manager. Itu mulai dari izin dulu. sini ya, Iya, terus manager. sekarang. Terus nanti kamu naik jadi AAB. Oh, thank you. Thank you mbak. Nah, habis yang kedua kamu naik jadi AB. Nah ini kamu bisa jalani setahun aja. Tapi kamu harus ikutin caraku. Loh bro, dari yang aku jelasin tadi, kamu yakin mau jalan terus? Iya dong, ya semoga sih bisa ya. Aku lihat kamu juga berpotensi, makanya aku juga pengen ketemu kamu. Jadi butuh dokumen apa aja bro? Buat Nah, saya. di agent itu cuma kamu ada KTP bawa bro. Oh ya ini aku tinggal bawa form ya. Bro, selamat bergabung ya bro. Oke bro, Oke. makasih ya bro. Aku mau kerjain dengan sungguh-sungguh. Aku berdoa dan aku berjanji jika ini emang jalannya Tuhan untuk mencapai kesuksesan itu. Closing satu case saja aku mau resign. Dan doaku pun dikabulkan. Dapat satu nasabah yang tak terduga dan aku akhirnya langsung resign. Wow, satu case resign loh teman-teman. Karena dia punya keyakinan. Tentu perjalanan tidak semudah itu. Ya Tuhan, susah banget sih closing. Apa aku mengambil keputusan yang salah nih? Tuhan pun menjawab doaku dengan memberikan jalan yang bergelombang sekali, terjal hingga aku sering terjatuh dan berdarah-darah. Sempat kena mental cuy, karena banyak banget penolakan dan sempat terlintas ingin menyerah. Tapi akhirnya aku meyakini satu hal, impian besar harus dengan kerja keras yang besar pula tidak akan mengkhianati hasil. At least di situ equal, kerjamu tinggi, hasilnya juga tinggi pula. Beda dengan kerjaan sebelumnya, kalau udah ngopot, report bagus, paling-paling mereka cuma bisa say thank you. Aku di sini belajar dengan giat, kalau melakukan improvement, jalan yang awalnya berliku, terjal, akhirnya bisa terlihat mulus juga. Aku puji Tuhan, Tuhan memberikan jalan yang lebih enak. Akhirnya, closing level meningkat dan juga pencapaian juga meningkat pula. Puji Tuhan, saya bisa juga upgrade diri saya dan pencapaian saya yang dulu awalnya cuma bisa saklar, bermimpi di sisi nih, tercapai puji Tuhan. Lalu bermimpi PC, tercapai puji Tuhan. Top agent, top leader, puji Tuhan semua bisa saya capai karena improvement dan juga patang Tuhan. Di sini aku bisa buktikan dulu impian yang kelihatannya mulu-mulu dan susah dicapai sekarang bisa mencapai. Mobil, RC, Mercedes-Benz, Fortuner kayak yang aku bisa capai pakai Malaysia. Makasih branded. Wow. Lalu brandednya Terus cari duitnya. Mau liburan, udah kayak travel blogger coy. Bisa pun dilihat di sampai mana.
improve, aku bisa juga berkembang menjadi orang yang lebih baik dari segi kepribadian dan karakter. Di aspek lain, aku bisa lebih menyenangkan orang tua dan keluarga, memiliki nasabah dan tim yang sudah kayak keluarga sendiri dan jaringan yang makin luas. Semua aku dapatkan karena aku berproses di sini di Indonesia. Definisi sukses saat ini, sukses adalah menjadi pribadi yang bisa upgrade dan level up terus setiap tahun, bisa berkembang dan improve secara holistik. Itu harus terus maju coy, dan bisa memberikan dampak semakin baik pula bagi sesama, baik bagi tim, nasabah, keluarga, dan orang lain yang ada di sekitar kita. Thank you Indonesia memberi debu lebih baik lagi dan telah banyak mewujudkan impian hidupku. So, bagaimana dengan cerita sukses ini? Boleh berdiri teman-teman. Silakan bangkit berdiri dan sambut speaker kita, Bapak Alan Sulu. Maaf ya pada pedok. Surabaya kental banget. Oke, suatu kehormatan bagi saya bisa di sini di panggung ini bersama teman-teman yang hebat juga dari agensi yang luar biasa, US Team tentunya, yang juga saya selalu dengar US Team ketika saya masih jadi agent gitu. Masih saya jadi dari awal-awal US Team gede aja mata ya. Dan puji Tuhan saya di sini bisa sharing ke teman-teman yang luar biasa juga. Tepuk tangan buat US Team. Sungguhan saya memang dengar US Team dari dulu emang US Team itu gede ya kan. US Team luar biasa semua itu-itunya. Oke, thank you juga buat founder yang telah menginvite saya di sini. Di sini sekali lagi saya nggak mau lecturing, saya cuma mau sharing gimana sih, apa sih yang saya lakukan selama ini di Prudential gitu. Oke, boleh ditanyakan slide-nya? Ya, teman-teman, about me, ya saya dari Racing Star Warriors Surabaya. Nah, oke langsung aja. Why Prudential? Kenapa? Saya dulu awalnya yang dari di Sadipan juga mengatakan anak perantauan, sempat kerja di perusahaan rokok yang oke sebenarnya pada saat itu dan purpose to be manager sebenarnya. Tapi saya memutuskan untuk keluar dari Prudential, dari rokok tersebut dan saya bergabung di Prudential. Saya yang menyerahkan diri, bukan saya direkrut. Kalau teman-teman di BOP, beruntunglah, you find it, kamu menemukan itu lebih cepat. Tapi saya enggak. Saya yang cari di Instagram, di IG ya kan waktu itu. Siapa ya yang orang-orang Prudential ya? Ketemulah kakak kelas saya. Jadi si David itu ada kakak kelas saya. Jadi ada Ricky Hutomo, David Udianto, dan saya. Saya cucunya David Udianto, Ricky Hutomo. Kemudian saya minta ketemu sama leader saya dan langsung, udahlah langsung aja aku mau join gitu. Gak usah panjang-panjang. Udah tahu sekilasnya gimana? Udah aku mau join langsung saya join di situ. Ya, menantang diri untuk hidup lebih baik. Itulah kenapa saya mau di Prudential. Ngerasa di kerja lama, ya meskipun income udah 2 digit loh, fresh graduate. Dan saya pun juga sempat apply ke perusahaan internasional di Jakarta dan udah diterima anyway. Tapi gue mikir lagi, ya kan? Iya, karyawan cuy. Mau gimana ya gitu-gitu aja. Itu yang saya pikirkan. Dan akhirnya saya kayaknya salah deh. Saya mau berubah sesuatu, nggak mungkin dengan cara yang sama. Jadi mindset saya seperti itu waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk di Prudential. Kemudian merasa gagal, banyak impian yang tidak tercapai. Saya ini orangnya muluk banget, inginnya itu banyak, ya kan. Punya impian itu banyak banget. Tapi ketika saya hampir 2 tahun jadi karyawan dan saya struggling, ya apa namanya, kok nggak bisa ya kayak gini. Jadi my journey so very sangat banyak sekali ya. Tapi ya dengan cara gini aja ya nggak mungkin impian yang muluk-muluk itu saya tercapai. Saya ngeliat manajer saya tuh udah usia sicap, hampir kocak. Berapa sih income-nya dia? Let's say
gocap Tio 50 juta sampai ke 100 juta kan. Saya mikir gini, aku pengen ini, pengen itu, buat itu, waduh, nunggu sampai ubanan ya susah gitu loh. Makanya saya ingin memutuskan untuk mencari tempat yang lebih cepat, faster. Ketiga, memberikan terbaik tapi tidak mendapat terbaik. Itu yang saya rasakan. Saya udah good performance ya kan. Even saya pun juga di-appreciate sama manajemen. Dan ketika saya mau keluar, tanyain sama manajer saya, kenapa kan kamu mau keluar? Pak, gajinya kurang. Langsung saya ngomong gitu. To be honest banget, saya orangnya sangat to be honest. Dia kaget ketika saya ngomong kayak gitu. Karena ya untuk ukuran fresh graduate itu juga lumayan gajinya. Even sama orang-orang yang lebih senior di sana, saya orang head office. Kita termasuk kategori yang cukup oke untuk first income-nya. Dia nggak lama, yaudah kamu keluar dulu dari rumah saya ya. Kita mau discuss dulu. Singkat cerita saya dibagi lagi, langsung dikasih kenaikan gaji. Kamu gak usah ngomong sama siapa-siapa ya. Langsung gue kasih kenaikan gaji sekian. Tetap nggak mau pak. Karena ingin saya udah bulat. Saya mau lompat sekalian. Jangan tanggung. Gitu teman-teman. Setuju? Siapa yang masih karyawan? Bisa tolong angkat tangan? Gak ada. Ayo ngaku. Karyawan. Udah bisa aja. Bisa bikin lapisan ya kak ya. Oke teman-teman, lanjut lagi. Keluar dari comfort zone. Itu yang saya inginkan. Jadi karyawan tuh ya gitu-gitu aja. Udah tahu kan? Bangun jam 8. Udah check in ya kan. Terus kemudian udah check out juga pakai fingerprint ya kan. Setelah dikit diomelin ya kan. Tas menit aja diomelin gitu. Even saya lembur-lembur juga sampai subuh. Kalau ada meeting yearly ya kan. Jadi ya saya mau keluar dari rutinitas yang menurut saya juga comfort, tapi ya without any significant result. Itu yang saya pikirkan. Okay, my first case, my big case. Wow. Jadi kan saya ngomong kan di depan kan, saya mau closing satu case saja, saya mau resign. Karena saya udah niati, saya bawa dalam doa, dan saya yakini kalau ini emang jalan Tuhan, ya, let it go, let it be. Mau tebak sih, ada yang mau tebak gak? Kira-kira berapa sih komisi saya pada saat itu 2018 Februari, income saya, komisi saya, berapa puluh juta atau berapa ratus juta? Silahkan ditebak. Berapa? 500.000. Ada yang lagi? 50 ribu atau juta? Juta. 50 ribu buat beli apa coy? Berapa? 1 juta? 10 juta? 30 juta? Pikir dulu guys. Unit link loh, 100%. Salah semuanya. Langsung saya jawab aja ya. 2018 Februari. Oh, oke, thank you. Oke, thank you. Thank you. 2018 ya, Februari. Lompat sekali ke jurang mati atau hidup gitu loh. Ini apa kejadian kedua? Saya cuma ngomong, Tuhan Yesus, ini makan apa? Sekarang bakal nggak bisa baru kebeli. Thank you. Tidur saya sampai bilang, are you crazy? Kamu yakin lah, kamu mau resign? Tidur saya bilang gitu, udah, even I fail, aku nggak akan blame you. Aku bilang gitu, it's my fault kalau aku gagal, kayak gitu. Februari, Maret. Ya lumayan lah, jadi 5 jutaan. Jadi saya sebenarnya ada apa namanya PPh 21-nya, cuma saya lupa tampilin. Biasanya kalau saya mau nge-BOP orang, saya kasih tahu ini PPh 21 kan nggak mungkin bohong ya kan. Terus bulan Februari itu naik jadi sekitar 8,5 juta.
Penerimaan April, oh ya ampun. April. Nah, terus naik tingkat cita, end of year selama setahun, gue bisa ngerasain tingkat cepet ya, end of year. Tuhan. Tapi sebenarnya waktu saat itu saya juga belum boleh resign, karena kan udah dari suksesor kan. Jadi kira-kira waktu pas terima THR-an, disulah aku boleh resign. Pas, emang jalan Tuhan itu jalan yang baik. Dikasih double gaji dan akhirnya aku boleh resign. Karena kan waktu itu gue juga megang proyek besar di pusat gitu. Jadi ya timenya pas gitu. Tapi ya teman-teman tahu, ingat ya, saya boleh resign kan berapa bulan kemudian kan. Ketika saya udah pengajuan resign di bulan Februari, yang saya lakukan apa? Saya bayar harga. Even waktu jam makan siang, jam makan siang kan jam 12 kan guys. Saya makan jam 11. Saya menghadap-hadap, kan ada makan dari kantor, kotakan gitu kan. Gue makan dulu, habis itu jam 12, Pak, izin dong, saya mau makan siang di luar. Tahu nggak yang saya lakukan apa? Prospek. Pulang kerja pun ya kan, saya biasanya pulang kerja langsung pulang, tapi saya enggak. Saya ketemu orang, ya kan. Even nasabah pertama yang saya prospek itu adalah orang-orang yang menurut saya pinter-pinter, kayak misalkan RM-nya bank. Sengaja mau challenge saya aja. Saya mau challenge orang-orang RM kan pinter-pinter kan, dia juga jual BS dong. Saya ingin tahu aja mereka ngasih input saya itu apa. Dan pada situ ya juga ternyata pertanyaan yang sangat susah saya jawab pada saat itu, ya kan. Tapi nggak apa-apa, nggak closing. Dia cuma bilang, ya ntar aja jalan ya, it's okay, ya kan. Aku emang mau belajar. Mindsetnya harus gitu teman-teman ya untuk awal agent. Jadi di sini teman-teman yang masih awal agent, mindset pertama harus belajar dulu. Kalau mau bigis. Nah, terus tadi kan saya bilang kan cuma 90.000 kan. Ini jual apa coy? PA hebat. Tahu nggak PA hebat? Zaman dulu. Premi unit link tapi bisa paling murah bisa sampai J per bulan 300.000. Zaman dulu kan ada PA hebat. Saya jual itu. Saya nawarin ada proposal A, B, C, D, E. Dia bilang, yaudah lah, aku tertarik. Oh, ya, yang ngambil ini sebenarnya aku nggak rencana buat bener-bener prospek. Aku cuma bilang sama dia, sis, nggak usah ngambil, ya kan? Dia secara level di hierarki di perusahaan dia emang di bawah saya, ya. Semacam kayak sekretaris gitu ya. Saya nggak mau kamu ngambil, cuma pengen aja kamu kasih input ke aku apa aja yang perlu diimprove, cara ngomongku seperti apa. Tapi ternyata dia tertarik, belum ada ya dari produk seperti itu, ada gitu. Yaudah bikinin dong beberapa proposal dari premi paling murah sampai premi jutaan. Tapi dia ngambil yang paling murah. Ya nggak apa-apa, disyukuri aja. Bagi teman-teman ini kan case receh kan. Tapi bagi saya ini adalah my big case saya pertama kali. Kalau nggak ini, nggak mungkin SPT saya lalu saya tutup dengan per bulan CPEC ya per bulan. 400 juta per bulan. Kalau saya bikin average kemarin 400 sekian lah per bulannya. Saya bikin average ya per bulannya. Ya, nggak pernah imagine teman-teman bahwa ternyata jalan yang saya ambil ini jalan yang keputusan sangat bagus. Dari income saya di sana cuma ya katakanlah 2 digit berapa sih? Jadi berapa digit ini di sini gitu loh. Dan saya lihat di sini dari 90.000, 5 juta, 8,5 juta, kemudian 100 juta langsung ke ratusan juta dalam waktu yang singkat yang saya dapatkan, dan semua bahkan potential. Thank you. Ini udah lagi kan? Ditolak karena sudah punya asuransi. Everyone feel it. Sempat minder dan ingin mundur diri. Everyone feel it. Merasa langkah baru ini kurang diberkati. Padahal baru ditolak 1 kali. Kata leader, aku harus terus berlari. Mengejar nasabah demi api. Meski ditolak bikin sakit hati, harus tetap maju, jaga konsistensi.
Lagi pasti. Tidak pernah bermimpi menjadi agen asuransi. Dari yang aku waktu gede saya mau jadi agen asuransi, guru kita ngajarin nggak? Ada. Betul. Namun saya yakin dan imani agar dengan profesi ini saya dapat meraih mimpi. Bisnis ini adalah bisnis yang terbukti mencetak miliarder di bumi. Dengan semangat dan motivasi, saya yakin dan kasih bukti. Nah, teman-teman, di sini saya mau membagikan sebuah materi tentang the diamond process. Cara bagaimana diamond itu bisa diproses dan terbentuk. Selayaknya diamond yang mau diproses agar menjadi indah, setidaknya hidup kita pun harus diproses agar indah seperti diamond juga. Setuju nggak? Setuju semua ya kan? Berlian terbentuk pada lapisan dalam bumi dengan panas dan tekanan yang sangat tinggi, kemudian muncul ke permukaan bumi bersama lava dari letusan gunung berapi. Berlian adalah zat alam paling keras yang diketahui oleh manusia. Berlian 58 kali lebih keras daripada mineral paling keras di bumi. Berlian tercipta jauh sebelum dinosaurus ada di bumi dan beberapa berlian bahkan lebih tua daripada bintang-bintang di langit. Berlian paling muda berusia 900 juta tahun. Satu-satunya zat yang dapat menggores berlian adalah berlian itu sendiri. Nah, saya ingin membagikan the key suksesnya gimana sih? Versi saya ya teman-teman ya. Karena saya yakin Tuhan pun juga menciptakan kita di dunia ini karena kita ingin diproses. Karena Tuhan ingin memproses diri kita untuk menjadi lebih baik, lebih indah, pasti tentu butuh proses. Dan untuk menjadi berlian inilah kita mau nggak proses ini kita mau jalani. Teman-teman lagi merasa suffer, susah ya jadi agen asuransi ya, ini ya gitu ya kan? Ya proses teman-teman. Saya pun juga gitu, ditolak, dicacati, dihianati, disakiti, ya kan? Semua itu udah saya alami gitu. Tapi pertanyaannya, teman-teman ketika diproses seperti itu mau nggak tetap lanjut, mau nggak tetap berjalan? Apa udah mau semester ini udah mau berakhir, udah menginjak ke semester berikutnya, teman-teman mau menyerah gitu aja? Kalau teman-teman menyerah, teman-teman nggak mau diproses artinya. Yang pertama, lompat dari comfort zone ya kan, dan challenge. Itu yang saya lakukan teman-teman ya. Jadi saya mau melompat ya kan, dari zona nyaman dan saya challenge diri saya. Bisa nggak ya kan? Bisa nggak? Selalu kalimat itu saya emang balik ke saya. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, gimana caranya? Dan harus bisa. Mindset saya adalah harus bisa. My first PCC dari kanvasing, teman-teman. Ini juga challenge yang saya lakukan. Karena tahun pertama saya kan udah gali market saya, udah saya habisin, merasa tahun keduanya, aduh aku mau AD, mau jadi AB, ya kan? Gimana caranya ya kan? Udah merasa makan udah hampir habis, dan itu mau mendekati akhir tahun, bulan-bulan September Oktober lah. Dan waktu itu saya mencobalah challenge, nggak pernah canvassing, nggak suka canvassing, panas gitu, ngeflek nanti. Jadi, tapi saya nggak boleh gitu ya kan, nggak boleh mikirin negatifnya. Saya akhirnya men-challenge diri saya, bisa nggak ya canvassing, bisa nggak ya result dari canvassing. Toko pertama ditolak, toko kedua ditolak, toko ketiga ditolak, toko keempat ditolak. Kayak aduh hopeless nih, kayaknya nggak gue banget deh ya kan. Tapi aku yakin, cobalah sekali lagi. Toko kelima, on the spot closing 500 juta. On the spot closing. Saya sampai ngomong sama yang punya toko, ntar ya jangan di ACC dulu. Takut dia kalau lapse gimana? 500 juta.
500 juta bulanan zaman itu. Sekali live kan langsung hancur semuanya eksistensinya. Saya muda, so minggu depan saya mau kesini lagi, gak apa-apa, dipikir-pikir dulu, diomongin dulu sama keluarganya. Kalau udah mantap, ya udah besok minggu depan saya kesini lagi buat taken. Minggu depan saya kesini lagi, itu sampai sekarang dan bahkan nambah. Puji Tuhan, jadikan pasti gitu. Jadi ini karena dorongan saya men-challenge diri saya. Bisa nggak kan lu PCC ya kan? Dulu cuma startup awal saya join. Saya challenge diri saya, bisa nggak PCC ya kan? Dan kalau kita ada niat, caranya gimana pasti bisa. Kalau ada niat. Kepo berhadiah. Karena emang saya pada awalnya emang kepo coba canvassing. Dan teman-teman, saya akhirnya dari kemarin kan sempat juga TOT ya kan. TOT pertama saya tuh 2 miliar dari canvassing. TOT dari canvassing. Terus terima kasih. Tahun depannya bank nama udah banyak bukan nama saya Excel di laptop saya. Kota A, kota B, kota C semua ada. Lengkap dengan nama siapa, alamatnya mana. Tahun berikutnya perlu nggak saya canvassing? Tinggal gali-gali ini aja data yang udah ada. Jadi tahun 2024 ya kan, saya kan juga sempat PC lagi kan. Itu pun ya dari gali-gali data yang udah ada, eksis gitu. Sharing lagi, saya follow lagi, closing. Dan itu juga lumayan gede angkanya untuk mengkontribusi saya untuk dapat PC. Nah, nomor 2, mental model. Nah, mental model itu apa sih teman-teman? Ya, dari yang kita dengarkan, kemudian kita bisa menciptakan gambaran dari orang-orang di sekitar kita. Ada yang bilang, lu nggak bisa lu bisnis susah lo kan fasum itu. Kalau di kita dengarnya negatif, ya maka ya kita ya mental blocknya apa ya nggak bisa gitu. Jadi teman-teman harus bisa tahu mana yang positif, mana yang negatif. Dan kita harus bisa nge-break mental model yang negatif itu teman-teman. Kalau saya dulu beranggapan nggak bisa canvassing, ya hasilnya juga nggak akan bisa. Karena dari dulu emang saya merasa nggak bisa, nggak suka. Tapi ketika saya mencoba dan saya berusaha untuk keluar dari mental model itu, bisa nggak? Bisa. Jangan samakan dirimu dengan orang lain. Orang lain mungkin gagal karena mereka hanya tidak tahu caranya. Nah, jadi saya pun teman-teman ya, kalau saya mencari positive vibes ya, saya pasti juga berteman dengan orang-orang yang baik juga. Sama yang tadi sebelumnya speakernya juga sampaikan, kita juga harus mencari frekuensi yang bagus, yang positif. Nah, saya pun juga sering pergi-pergi ya kan sama mereka ya kan. Itu masuk teman-teman baik aku. Ketika aku lagi trip, aku lebih suka berteman dengan orang dari kantor lain, teman-teman. Karena ya kalau dari kantor internal kita ya kita kan masih ketemu tiap minggu. Tapi saya mau coba mendengarkan dari orang-orang yang hebat-hebat. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang hebat, kita juga pasti kecipratan dengan orang hebat tersebut. Tahu caranya gimana. Kita lagi melo-melo, lagi mental breakdown ya, kita tanya ke mereka gimana sih gini-gini, terus kasih cerita, jadi positif gitu orangnya. Mau yang dari muda, dari yang udah senior sekali, saya berteman kayak gitu. Even kemarin waktu kita acara di MDRT Bangkok, ya saya juga bertemu dengan teman-teman yang dari luar negeri juga yang berprestasi. Ini juga salah satu TOT dari Malai. Jadi hebat 3 kali TOT beruntun ya kan. Ya kita saling sharing. Dan dia ternyata orang Jogja, kemudian lahirnya di Hong Kong, dapat suami orang Malai, bisa bahasa Jawa juga ternyata yang cewek ini. Ini hebat juga. Nah, nomor 3, kita harus refresh skill kita, bisa upgrade skill kita, teman-teman. Jadi gimana sih berusaha untuk update skill ya kan? AWP, GWP, CFP. Dulu waktu saya masih belum punya uang, bisa nggak saya sekolah CFP ya kan? Nggak bisa. Tapi caranya gimana biar bisa? Internet, simple. Saya waktu itu belum CFP, tapi saya belajar dari internet. Caranya gimana? Dan saya akhirnya implementasikan itu ke
lapangan, kena sabar. Memiliki semangat berprestasi, maka kamu akan lebih berprestasi juga. Kenapa? Karena Prudential pasti akan support orang-orang yang berprestasi juga. MYLC disuruh belajar nggak? Disuruh belajar seminar. Kemarin MDRT juga disuruh belajar juga. Full 2 hari kita seminar dan mendengarkan speaker-speaker dari luar negeri. PILC juga buat leader. Belum lagi nanti ada IDA, International Dragon, ya kan? Prudential pasti akan support kita orang-orang yang berprestasi. Semakin kita berprestasi, semakin Prudential bikin tambah kita bisa lebih berprestasi lagi, agar kita bisa jadi seorang berkat buat education kita. That's the point. Jadi teman-teman, kita harus memiliki semangat untuk bisa berprestasi. Nah, poin nomor 4, growing mindset dan juga growing goals. Teman-teman, kalau ada yang langsung mau tanya, boleh tanya. Dapat nanti saya lupa juga. Mental harus ingin berkembang, teman-teman. Kalau kita mentalnya di zona-zona itu aja, nggak mau berkembang, ya hasilnya juga nggak akan berkembang. Goal yang memiliki upgrade dan perkembangan. Jadi goal itu kalau bisa tiap tahun tuh harus di-upgrade. Udah mencapai ya kan? Nextnya apa? Kalau belum mencapai, challenge lagi, lebih tinggi lagi. At least kalau nggak kecapai ya jatuhnya nggak sejatuh itu gitu loh. At least bisa buat beli mobil gitu. Yang punya beli rumah ya kan, nggak kecapai, ya ini bisa beli mobil. Jadi harus di-upgrade terus. Nah, teman-teman, growing mindset itu akan menciptakan self-growing. Diri kita juga pasti akan berkembang juga. Kalau kita punya mindset yang berkembang, hasilnya juga akan, diri kita akan berkembang juga. Lalu ini juga bisa menghasilkan growing goal. Dari growing goal akan menciptakan growing asset. Growing asset, kembali lagi, orang itu kalau semakin tinggi dia mencapainya, dia pasti nggak akan pernah puas. Pasti dia akan berusaha untuk ayo apalagi, otomatis apa? Goalnya juga akan berkembang lagi, mindsetnya juga akan berkembang lagi. Gitu. Jadi milikilah perkembangan dari segala aspek, dari mindset maupun juga dari goal. Awalnya cuma start club. Kita harus punya goal untuk bisa jadi double start club. Gak apa-apa, pelan-pelan asal terjadi, asal kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dari komisi 90.000, dari ratusan juta, apakah itu juga proses-proses? Saya dulu awalnya cuma start club, kemudian bermimpi jadi double start club, tapi Tuhan nggak kasih double start club. Tuhan langsung ngasihnya visi tapi. Visi mencapai, kejarlah visi. Dulu saya nggak pernah tahu loh. Dulu leader saya kalau bilang ini loh, visi top 20, top 15 ya kan. Hah? Gimana tuh konsepnya kan? Waktu saya mencapai visi saya dibilangin gitu. Nggak dong, itu apa tuh visi, itu apa itu visi. Teman-teman yang di sini yang masih bingung apa, boleh tanya ke leadernya. Siapa tahu jadi motivasi. Siapa tahu teman-teman sekarang ini adalah saya yang dulu. Dibilangin visi-visi saya kok nggak ngerti apa-apa. Tapi saya cari tahu dan saya yakini, imani bahwa saya suatu saat pasti bisa visi. Tercapai nggak teman-teman? Juga tercapai. MDRT ya kan, teman-teman pengen punya goal MDRT. Kemudian upgrade lagi kalau udah MDRT apa? COT. Kalau udah ada COT, challenge diri kalian lagi. Itu yang kita sebut sebagai growing goals. Jadi TOT misalkan, challenge aja. Tiap tahun harus berkembang. Itu adalah mindset yang growing mindset gitu teman-teman. Di PCC kemarin, PC, MDRT, COT. Kemudian setelah production club, ya kan, teman-teman udah jadi top agent misalkan di sini ya, top producer, challenge lagi teman-teman, bisa nggak ya dari top producer jadi top leader? Dan itu yang saya imani teman-teman. Saya selama ini, oke lah top producer saya udah mencapai berapa kali, saya mau men-challenge saya menjadi top leader.
top producer, top leader. Saya waktu naik ke panggung, ketika nama saya dipanggil, kaget karena nggak expect teman-teman ya. Berharap, cuma nggak tahu ternyata dapat gitu. Saya ngomong sama Rosi, Pak, saya kaget kok dapat. Kenapa kaget? Ya nggak nyangka aja. Saya bilang gitu di depan panggung sama Pak Kusli. Karena kayak saya merasakan bahwa apa yang kamu imani itu terjadi semua loh teman-teman. Apa yang kamu doakan, kamu yakini, kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu tidak tidur. Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkannya. Sejalan enggak dengan effort yang kamu berikan. Ini penantian saya selama berapa tahun, dan puji Tuhan bisa dicapai tahun kemarin. Jadi top leader. Makasih teman-teman. Kalau saya dari dulu saya nggak pernah men-challenge diri saya merasa comfort gitu aja. Ya udah ya kan, hasilnya juga kan gitu aja. Kalau saya nggak mau berkembang, ya gitu aja. Mungkin pertanyaannya gini, banyak yang tanya ke saya, apa yang membuat kamu ingin berkembang? Apa yang membuat kamu ingin maju? Banyak banget yang teman-teman saya tanya, apa sih yang kamu cari itu? Apa sih? Saya mau cerita teman-teman. 2018, 2019, 2020 COVID. Ya. Pada saat COVID itu, saya sebelumnya ketika dapat uang dari guru kan langsung anak muda pegang duit gede, dapatnya cepat, uangnya kan ini terus loh, dong-dongan gitu. Merasa kayak wow, dapat duit cepat tuh enak ya, makanya boleh minta akun. Saya mulai komitmen nggak boleh gini, harus bisa mikir jangka panjang, harus bisa create aset. Saya akhirnya stok pengeluaran saya nggak perlu, saya mulai tabung, kumpul uang sekian M. Pada saat COVID kan teman-teman tahu kan saham-saham kan juga digoreng ya, saham-saham ya. Waktu itu ada KAF, IRA, INAF ya kan. Saya masuk itu 2M, nabung kan. Kemudian ya kesalahan saya memasukkan uang langsung itu tanpa mikir panjang, tanpa memikir analisa yang kuat, fundamental yang kuat, langsung all in jebret. Masuknya bisa gorengan, ARB, turun dan saya kampas dan saya rugi 2M. 2020-an. Itu kan saya sebelum menjadi top agent, saya masih oke PCC, cuma ya udah gitu loh. Tapi ketika saya diproses pada saat itu, saya rugi 2M. Saya cuma bilang ke diri saya, Tuhan, kalau ini emang jalanmu ya kan, 2M itu hilang, tak apa sih. Ya udah berlalu juga berlalu lah. Saya sedih banget, karena saya mau ingin nabung, kok malah hilang semuanya. Kerjaan susah, kena panas, kan pasing, hilang semuanya. Tapi saya yakin di Tuhan, you can take it. Tapi kamu bisa juga berikan itu dengan gampang. Imani enggak? Imani teman-teman. Waktu itu juga sempat aku nggak begitu konsisten kerja di Pro karena ya stres lah ya. Tapi saya di tengah tahun saya komitmen. Saya mau kerjain dengan sungguh-sungguh. Saya mau mendobel kerja saya. Yang dulunya kerja nyantai, sekarang cuma kerja berapa kali toh, ya kan. Habis itu saya mau menduplikasi itu lebih dan lebih lagi. Dalam 6 bulan 2M itu dapat dengan gampang. Waktu itu saya mempunyai visi ya kan, gerakan UP 10 miliar. Kan pada saat itu juga Pro lagi goreng prestis ya, prestis itu, dan saya kan akhirnya cobalah aku bikin gerakan UP 10M. Jadi tiap kali ketemu nasabah tawarin 10M, pakai cepet dapatnya kembalinya. Dan saya kemarin waktu saat itu berhasil pertama kali bisa submit dalam setahun kira-kira sekitar 15-20 nasabah prestis pada saat itu. Makanya kan kembalinya cepet. Dan akhirnya apa? Jadi kebiasaan. That's the point. Kebiasaan. Saya pernah nawarin UP orang 10M, 20M. Karena kebiasaan. Dulu saya waktu jadi awal agent paling mentok UP, paling maksimal UP yang saya tawarin cuma 2M, 4M, 5M mentok. Tok. Itu pun juga nambah, gak bisa langsung. Tapi karena saya mau upgrade diri, saya mau challenge diri saya mau belajar gimana sih cara jual UP gede itu. Saya datang untuk mendengar pembicara-pembicara yang hebat, ya kan. Saya juga lihat seminar, ya kan. Dan saya mengadaptasi speaker itu. Caranya gimana saya lakukan dan saya adaptasi beneran. Dan
it happen. Bisa konsisten untuk jual UP besar-besar. Yang bikin saya malah itu my first case UP besar saya nawarin cuma 10 miliar. Teman saya, ini first case ya, pelunasan. Habis itu teman saya bilang 10M, tapi kalau berapa tahun lagi ya kurang gila dia. Oh kamu mau berapa? Coba sih bikinin 20M. Saya cuma nawarin 5 sama 10, ya kan? Dia minta 20M, bisa 20M ternyata. Jadi kadang kita merasa UP 5M itu besar, UP 10M itu besar, tapi ternyata bagi orang itu juga nggak besar. Bagi orang yang punya uang lah ya. Jadi ya kadang kita kebiasaan yang minim itu kita lakukan terus ya juga hasilnya akan minim. Makanya kita harus tahu bagaimana kita bisa lebih lagi dan bisa lebih lagi untuk bisa jual lebih besar. Dan puji Tuhan ya akhirnya bisa 20M dan nambah lagi dari satu orang saja. Makanya saya bilang UP minimal harus 10M. Prestis pertama. Mau PCB, kemarin saya juga saya cerita sama Ciyandi juga, tahun ini Ciy sedih aku 1M ketolak. Tapi ya gimana lagi, udah terjadi, ya udah ya kan. Padahal ya itu nasabah di IGD. Di IGD dia muntah-muntah dan agak pelo, agak nggak bisa ngomong lancar. Diagnosa dokter ke IGD, suspek stroke. Saya udah pengajuan udah approve loh, tapi nasabah molor bayarnya, ntar jalan dia. Tengah jalan dia masuk rumah sakit. Setelah masuk IGD, di CT scan hasilnya bagus, nggak ada infrak. Everything is good. Keluar pun juga dengan diagnosa itu. Apa diagnosanya waktu itu? Disfagi atau apa gitu lupa. Oke, keluar rumah sakit, tiba-tiba saya terpostpone. Saya udah nego, udah ke rumah sakit juga, udah sama nasabah medical ulang, pengajuan appeal, ya kan, sampai ke manajemen, sampai ke head of syariah, tapi saya jual PCE. Kemudian manajemen bilang, sebenarnya kita bukannya nggak mau terima case ini, tapi ya REAS yang nggak mau. Dia bilang gitu. Pak, bisa nggak dibantu dioper ke REAS lain? Dia minta gitu. Coba ya Pak ya. Itu berapa bulan case yang mangkrak. Coba dioper ke REAS lagi. Nggak mau lagi. Pak, lagi dong Pak, REAS yang lain lagi. Coba ya Pak ya. Dioper lagi ke REAS yang ketiga. Tetap nggak mau. Mereka maunya postpone dulu. Sakit hati nggak teman-teman? Udah mau dibayar loh, diagnosanya IGD-nya itu. Makanya kadang-kadang aduh gemes gitu. Tapi ya udahlah, belum jalannya. Saya yakin Tuhan pasti bisa menghadirkan yang lebih lagi. Imannya itu teman-teman. Makanya teman-teman di sini yang merasa ketolak premi 20 juta, 30 juta, ini 1M. Jadi tadi bilang kalau nggak sedih saya aja. Cuma kan ya gimana lagi gitu loh. Ditolak ya udah cari lagi. Dan akhirnya kemarin juga saya sempat down juga, tapi tetap saya maju. Dan saya kemarin submit berapa? 400 juta dari PCB. Baru kemarin minggu lalu. Ya, karena kenapa? Message saya mau mengganti yang hilang itu. Itu message-nya. Ketolak nggak apa-apa, saya harus cari lagi. Ya, teman-teman, tadi kan juga sebelumnya ngomongin tentang saham ya. Kita harus tahu di sini support, resisten dan juga breakout. Maksudnya gimana? Seperti patokan saham, support adalah batas bawah, paling bawah, garis paling bawahnya kita di saham. Kemudian resisten adalah batas atas. Namun kita harus break the resisten untuk mencapai all time high. Dan ini juga bisa loh diterapkan ke dalam cara kita bekerja di sini. Contohnya gimana? Ini SC, Start Club. Teman-teman yang masa sekarang cuma Start Club aja minimal, atau premi kumpul cuma 400 juta per tahun, nggak bisa naik-naik lagi. Terapkan itu sebagai batas bawahnya kalian, supportnya kalian. Minimal aku harus Start Club berarti. Resistennya bikin misalkan PCC 2M misalkan. Nah, sini berusaha nggak mencapai, ya kan? Tahun depannya mencapai. Ya ini ada resisten kalian, ya kan? Teman-teman nggak mau di sini aja, nggak mau cuma PCC aja kan? Mau loncat ya kan? Breakout dulu. Kalau teman-teman nggak ada breakthrough atau bahasa saya ada breakout. Breakthrough itu ada istilah kita bisa melakukan lompatan untuk perubahan. Teman-teman nggak bisa melakukan breakthrough, ya teman-teman nggak bisa mencapai
minimal yang level keduanya itu. Karena mindsetnya kita harus berkembang. Ingat ya, kalau kita mau mindsetnya berkembang, teman-teman harus tentukan supportnya apa, resikonya apa. Kemudian udah mencapai, tentukan pencapaian atas itu sebagai support Anda lagi, agar bisa mencapai resisten kedua. Udah mencapai lagi, cari garis lagi. Itu yang kita sebut sebagai growing goal. Dan saya berusaha untuk menerapkan itu ke dalam kerjaan saya. Ya tentu gak seindah omongan saya saat ini. Tentu kadang juga gak mencapai, tapi ya gak apa-apa. Namanya saham mantul kan pasti ada turunnya. Turun, mantul lagi gak mantul. Turun lagi, mantul lagi lebih tinggi. Jalanin aja. Emang kita gak bisa naik kayak sahamnya Prayoga Pangestu. Gak bisa. Ya memang pasti ada naik turunnya. Kita harus memiliki standar minimal yang wajib kita jaga untuk menjaga kualitas, teman-teman. Kualitas. Kenapa penting menjaga kualitas diri? Kita sebagai agent, panutan untuk nasabah. Kita sebagai leader, panutan untuk agent. Kalau kita nggak punya standar kualitas, ya bagaimana orang bisa menghargai kita? Kalau teman-teman mau dihargai, mau dijunjung tinggi, milikilah kualitas. Kualitas sebagai agent maupun sebagai leader. Nomor 6, multiplication, activity, dan juga kualitas. Silakan. Ada mic? Ada yang tanya? Halo, Halo, pagi malam. pagi. Sorry, potong pembicaraan. Apa-apa. Mungkin tadi mau tanya seputar. Mungkin saya sebelumnya soal kualitas. Sebenarnya kenalin dulu, saya Hopin, saya masih sebagai agent dan kebetulan saya capai Pro AA Bali tahun ini. Jadi background saya pada awalnya tahun lalu itu masih sebagai karyawan biasa dan saya memutuskan nekat untuk saya resign. Ya, tapi saya tidak menyesali itu karena memang saya pada akhirnya saya nyari di mana tempat yang benar-benar bisa bikin saya bertumbuh. Dan di sini saya dapat tempatnya. Di kondisi saya big cash di awal tahun ini di bulan Januari, terus di bulan Februari ada penjualan, di Maret ada penjualan. Tapi lambat tahun saya berpikir, wah penghasilan saya saat itu kebetulan ya saya juga memiliki hutang dan saya juga memiliki keluarga yang harus dibantu, sehingga saya sangat-sangat berhitung saat itu. Saya mengalami struggle di saat ini. Apalah gunanya Pro AB jika saya tidak bisa menjaga konsistensi gitu. Hanya gara-gara ya mungkin kita bisa bilang bahwa bisnis ini tanpa modal. Saya setuju. Tapi mungkin secara realita bahasa lebih halusnya minim modal. Mungkin seperti itu. Yang saya tanyakan mungkin dari pengalamannya orang, dari agent-agent di bawahnya, dari masalah yang seperti ini mungkin pilihan apa yang terbaik? Apakah mungkin ya udah, lu udah all out nih sekarang, lu tinggal dikit lagi. Apakah ya udah tadi deh pinjaman, ya kan? Lu nekat lagi dulu kali, 3 kali, atau jangan dulu deh, lu stop dulu, lu rehat dulu sejenak, lu mungkin balik kerja lagi dulu, terus nanti lu baru bisa terbang tinggi gitu. Mungkin Pak Alam bisa jawab. Oke, thank you pertanyaannya. Ya, kadang ketika kita merasa udah all out, tapi hasilnya juga sebanding dengan yang kita kerjakan, ini juga pernah saya rasakan. Pasti semua orang juga leader hebat di sini juga pasti melakukan itu awal-awal juga. Karena kenapa? Ya kita belum jaga kualitas. Itu namanya kita menjaga kualitas toh. Kualitasnya banyak. Ketemu setahun bisa berapa ratus orang misalkan ya. Tapi diulangi lagi tahun depannya. Sebenarnya nyambung dengan start berikutnya sih nanti. Cuma gak apa-apa. Kalau teman-teman lakukan itu lagi dan lagi dengan tanpa perbaikan, ya maka juga hasilnya sama. Kita mau hasil lebih, pasti juga harus butuh improvement. Nggak cuma ngomongin kuantitas, tapi kualitas. Saya pun dulu cuma bisa pencapaiannya, omset cuma berapa. Mantul di sini terus ya kan. Tapi saya mau belajar CFP, saya mau belajar lebih
baik lagi untuk cara present, ya kan. Dan ketika saya udah memperbaiki itu, ternyata hasilnya juga bisa improve juga, ngikutin. Mungkin teman-teman, misalkan kamu ada pergumulan, misalkan kamu nggak bisa closing PCB misalkan, atau kritis atau jiwa, ya kan, ya belajar aja caranya gimana. Kan kalau mau bikin kan ya dari jualan itu. Saya aja tahun 2024 case saya 200 cases pribadi. Kuantitasnya dijaga nggak dijaga kuantitasnya, tapi saya juga menjaga kualitas. Saya mau break all time high, ya udah lakukan kualitas dan kualitas, dua-duanya harus diimbangin. Ya tahun lalu itu 150 case itu dari kesehatan, sisanya life. Tapi life sama clinical illness ya case-nya nggak banyak, tapi ini gede-gede, ya kan. Karena waktu itu kan manajemennya bilang tahun ini harus adalah tahun kita cruel, ya kan. Saya mengamini pasti manajemen itu ada maksudnya seperti itu. Ya ternyata kan tempatnya juga impresi. Ya saya gunakan itu sebagai senjata untuk maju. Tahu strateginya apa. Saya main kualitas juga saya lakukan, kualitas juga saya jaga, dan tahu strateginya apa. Saya harus jual apa. Mungkin selama ini ya kan, kamu ketika jual ke nasabah, kamu juga nanggung. Kamu nawarin itu apa, bingung. A ditawarin ke nasabah, B ditawarin, C ditawarin. Nasabah pun juga sebenarnya nggak suka kalau banyak yang kamu tawarin. Seakan-akan you don't know about his need, gitu. Kebutuhan mereka itu apa. Gali, sehingga ketika kamu tahu kebutuhan mereka apa, mereka pun ngambilnya juga nggak nanggung. Saya fokus, teman-teman. Saya juga kemarin cerita juga sama salah satu direknya Ciyani juga. Gimana sih tuh caranya bisa closing deal gede juga, ya kan? Kamu suka nggak sama produknya itu yang kamu tawarin? Kalau kamu sendiri nggak suka, nggak punya feel, gimana kamu bisa menyampaikan vibrasi itu ke nasabah? Kita present ke nasabah itu kita menyampaikan vibrasi loh. Saya bisa ke kamu ini, saya menyampaikan vibrasi saya keluar dari dalam diri kita. Kalau yang kita keluarkan itu nanggung, ya nasabah juga kan ya gitu-gitu aja feedbacknya. Tapi kalau kita ngomong dengan yakin, mantap, sungguh-sungguh, dan karena kita tahu produknya seperti apa, dan karena saya cinta produk itu, ya maka nasabah akan terpengaruh terhadap vibrasi itu, yakin jadinya. Makanya saya bilang kita harus cinta dulu terhadap produk yang kita jual. Kalau kamu nggak cinta produk itu, maka ya kamu nggak bisa pede jualannya. Saya bilang saya suka jual, saya suka jualan PCB, saya suka jual PCE, karena saya cinta produk itu. Dan saya ngepusnya ya itu aja akhirnya gitu loh. Top produk saya pertama HAL, PWM, kedua PCB, ketiga PCE, top 3. Yang lainnya ya feature, produk gitu. Cuma itu masuk dalam top 3 kategori produk yang saya jual selama ini. Jadi mungkin itu ya bisa jam ya. Nah ini yang tadi saya mau sebut sebenarnya. Untuk memiliki poin sebelumnya, chapter 4, chapter 5 tentang growing mindset, growing goals, dan juga support, resistance, dan breakthrough, kita harus memantau aktivitas kita. Hasil yang berbeda tidak mungkin dengan cara yang sama, impossible. 2024 bertemu 100 orang, startup dapatnya. 2025 ingin PCC dengan bertemu 100 orang, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja, boleh-boleh aja, sah-sah aja, asalkan kualitasnya juga dijaga. Gak mungkin akan memiliki hasil yang sama dengan cara yang sama, impossible. Pasti juga hasilnya sama juga. Upgrade tidak boleh hanya internal. Nomor 2 poinnya, eksternal kamu gimana? Eksternal artinya apa? Marketnya gimana? Is it good market? Tanya ke dalam diri kamu. Kalau kamu merasa marketnya kok kurang mendukung ya, kok kurang enak ya, marketnya kok nggak baik, nggak bagus ya marketnya, ya kamu jangan gimana bisa upgrade level marketnya, bukan diri kamu gitu, marketnya juga. Kamu merasa udah improve semuanya, everything udah improve ya kan, tapi marketnya nggak di-improve, ya kurang mendukung. Akan berhasil, cuma nggak signifikan maybe. Gitu. Kan sekarang banyak kan komunitasnya kan, kayak dulu kayak apa kayak, coba mereka kan komunitasnya bagus tuh, segmennya kan A+. Saya pun sekarang akhirnya juga konsepnya apa? Saya mau proses pengusaha. Karena saya nggak mau
udah sampai di titik itu saya turun gitu loh. Kalau bisa ya pengusaha terus, itu kan caranya kita bisa bikis gitu. Karena punya uang, kamu mau bikis mau tembak kok 500 juta, tapi kalau orang nggak punya uang ya nggak bisa. Nomor 7, value, purpose, dan juga dream dalam kurung bigger. Karena kita kalau mau upgrade terus mimpi itu harus juga di-upgrade. Untuk mencapai semua poin sebelumnya, kita harus tahu value, tujuan, dan juga mimpi yang besar dan lebih besar lagi. Artinya jika value, tujuan, dan impian kalian kurang membuat semangat, nah ini wajib di-recreate. Artinya itu bukan sebagai your fire atau api dalam diri kalian. Cari dan temukan everlasting fire. Api apa yang bisa tetap ada di dalam hati kalian meskipun kalian di kondisi yang down, tapi api itu tetap ada agar kalian nggak gampang kurang masuk gitu. Kan kita kan tahu di sini kan juga turnover tinggi ya kan. Karena kenapa ya, mereka nggak punya api yang membara, yang everlasting fire gitu loh. Dan itu pun akhirnya menjadi self-driven kalau kalian sudah menemukan itu. Affirmation power ini penting teman-teman ya. Karena saya juga menerapkan ini, the law of attraction. Afirmasi adalah bentuk iman ke semesta. Semesta akan mendengar apa yang kamu ucap, imani, dan yakini. Value, purpose, dream tanpa impian apa artinya? Hanya coretan dalam kertas goal setting yang berakhir di tong sampah. Bukti 2018 my goal. Ini konyol. Kalau teman-teman ngerti mobil, ini konyolnya. Nomor 1 apa? DP BMW E-Class. E-Class punya apa sih? Benz dong, bukan BMW kan? Mercy kan? Saya cuma waktu itu lewat, ada mobil lewat, ini apa ya mobilnya? Bagus ya? Aku pengen kayak gitu loh. Aku mau kayak tak imani. Waktu ditulis goal setting sama leader aku, apa lan goal? Gimana apa ya mobil? Gak tahu, saya nggak suka mobil. Saya nggak begitu itu mobil. Tapi saya cuma imani, saya tulis ikhlas pokoknya. Itu entah itu BMW, entah itu Mercy, ikhlas lah. Ya. Saya imani. Punya saving income berapa, ya kan, TDSP dan lain sebagainya. Tapi yang paling ini kan ini loh, nomor 1 itu dan pakai gimana gitu. Dan akhirnya gimana teman-teman hasilnya? Ya tercapai. Mercedes-Benz. Jadi kan ada di video Sunday Punch kan. Saya juga akhirnya beli E-Class Mercy 2020 beli. Berkat dari iman dan afirmasi. Terus, thank you. Saya juga sering jogging di perumahan elit teman-teman. Tidak apa-apa, biar aku kepingin aja. Karena saya sebelumnya mindsetnya apa? Ngapain rumah landed, ya kan? Apartemen saya lajang. Kalau apartemen kan di Surabaya ada Makon Group kan, turun langsung mall kayak di TA lah. Saya mikirnya ya udah apartemen aja, dan ini udah punya apartemen. Tapi saya cobalah, saya kalau jogging, saya maunya di jogging di perumahan elit, ya. Di Geraha kayak di Cikarang kan, jogging sambil lihat rumah, bagus ya. Nggak teman-teman, kebeli loh rumahnya. Itu adalah hal yang sebenarnya saya nggak begitu amat inginkan, tapi karena saya bawa dalam hati saya dan saya langsung feel sense-nya melihat rumah, feel vibes-nya di perumahan itu enak ya. Jadi afirmasi itu nggak melulu cuma ngomongin dari apa yang kita lihat, semua indera kita harus terapkan, penglihatan, penciuman, pendengaran, itu namanya afirmasi. Dan saya berusaha untuk lari di situ ya, akhirnya tuh beli sebuah rumah. Ya meskipun nggak di Geraha ya, di Cikarang ya, tapi ya nggak tahu, tiba-tiba kemudian aja waktu itu. Thank you. Karena pada saat itu saya kan pertama kan rugi 2M itu kan di saham ya. Akhirnya habis itu saya mikir, wah mending kalau udah ada uang lagi ya, sebenarnya dah buat beli aset aja lah. Orang asuransi itu kalau udah punya uang, pasti tuh bingung caranya bisa uang ini tuh bekerja. Gak mau nyambi A, B, C, D, E biar gak terganggu bisnisnya. Akhirnya ya mainnya apa ya, main di situ aja zonanya.
Akhirnya saya waktu dapat uang lagi, ya udah beli rumah aja. Kebodohan saya, rugi itu nggak cuma satu kali teman-teman, 2 kali. Saya kenapa? Karena saya itu orangnya suka gagal. I can't do it. Pertama gagal 2 miliar, berikutnya rugi lagi 2 miliar lagi. Jadi saya rugi 4 miliar. Nyesel ya, nyesel. Tapi saya evaluasi lagi, saya belajar, dan saya masuk lagi cuan 500 juta bulan lalu. Karena saya gemes ya kan, saya harus bisa. Maybe aku gagal lah kemarin ya. Cuma caranya gimana aku harus bisa belajar dan harus bisa. Akhirnya saya coba main lagi dan puji Tuhan make profit kali ini. Karena apa? Pantang menyerah. Sama lah kita dalam konteks kerja kita sekarang ini di asuransi. Kita gagal. Kalau mindsetnya kita menyerah, ya udah, that's it. Tapi kalau kita mindsetnya pantang menyerah, kebukti nggak? Kebukti ada hasil gitu loh. Asal kita tahu caranya gimana improve-nya. Just believe teman-teman ya, percaya. Lakukan semua dengan konsisten dan iman. Percaya semesta akan mengizinkan semua yang kita imani akan menjadi kenyataan. Percaya adalah modal kekuatan dalam diri kita. Jika Rusia, China, US memiliki uranium sebagai kekuatan mereka, maka kita memiliki belief sebagai kekuatan kita. Percaya adalah our power. Teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman flashback lagi ya, karena ini kita udah pertengahan tahun dan kita di sini udah bisa mereview, flashback lagi, gimana sih goal-goal yang kita udah create, relevan nggak dengan saat ini kita berjalan? Hidup untuk bermimpi dan mencapainya. Meski terkadang proses membuat kita sengsara, namun itulah hidup sejatinya. Hidup adalah proses pembentukan diri kita. Kita hidup untuk bermimpi dan mencapainya. Syahrini pun harus jungkir balik agar mukanya terpampang. Janganlah kita gampang patah arang. Ingatlah untuk apa dan siapa kita berjuang. Jadi lihat goal kita baca lagi, kita imani, kita bayangkan, kalau aku mencapai ini hasilnya gimana? Siapa sih orang yang kita bakal sayangi? Mungkin ada teman kita sih yang tadi bilang ya harus melunasi utang dan lain sebagainya. Bayangkan gimana kalau utang itu udah lunas. Jujur ya bro, dulu waktu saya jadi agent awal-awal, saya juga punya tagihan CC atau kredit. Karena kan saya kan juga high spending, ya keborosan saya. Tapi sampai lupa bahwa CC itu tagihannya juga banyak gitu loh. Tapi ya akhirnya ya yang saya lakukan apa? Cari income dari pro. Akhirnya ya juga bisa kekejar improvement dan semua akhirnya lunas gitu loh. Saya juga pernah mengalami fase itu. Imani, improvement, just do it and believe. Can do it. Amin. Banyak pendeta belum sih? Ada mimbarnya lagi. Teruslah mengejar mimpi. Untuk anak, suami, istri. Tiada hasil yang akan mengkhianati prosesmu di sini. Bersama Prudential Startup PCC, sampai jumpa nanti. Thank you teman-teman. Ini waktu dan pas saya kembalikan ke MC buat email juga ya.